Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muryadi SPDI. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Plupuh Kabupaten Sragen. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil aksi nyata 1.4 penimbasan budaya positif yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Plupuh. Selanjutnya, tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep inti dalam modul budaya positif. Masih ada guru yang yakin bahwa masuk kelas membawa spidol itu guru yang hebat. Masih ada anak yang mengatakan bahwa guru masuk kelas tanpa buku, tanpa apa-apa, hanya membawa spidol itu guru hebat. Padahal itu guru yang jadul, guru yang zaman dulu. Guru yang hebat sekarang minimal pakai laptop, karena barang-barangnya lamanya jadi laptop, ada medianya. Di RPP pasti ada medianya ini. Nah, kalau dia hanya bawa spidol, itu guru yang tidak siap. Nah, itu Bapak Ibu, untuk yang ke-10 ini tolong untuk diikuti, dan guru penggerak yang sudah lulus dan yang mengikuti sekarang tolong untuk mendampingi, sehingga nanti lulus angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Plupuh mungkin lebih dari 10. Ya, ada Bu Bella, Bu Ibu Angel, Dian, Bu Uki masih kita mendaftar Bu Lastri, Pak Chandra, Pak Cikit, Pak Huda, banyak sekali, lebih dari 10. Nah, untuk mendaftar ini sampai tanggal berapa angkatan ke-10? 4 Agustus. Bu Marni tidak sesempet, mungkin usianya PP Pak. Saya sudah datang tadi terima Pak. Jadi sama. Daftar sama. Nah, nanti angkatan 8 ini, kemudian angkatan 9 sekitar bulan September, Oktober atau bahkan Januari. Yang angkatan 10 mungkin nanti masih tahun 2024 bulan berapa, nanti masih nunggu panggilan. Ya, tolong Bapak Ibu yang belum mengulang. Pernah saya sampaikan kemarin waktu perpisahan dengan menanggapi pamitan Pak Taufik itu, bahwa orang tua akan bangga bila anaknya bisa sukses melebihi orang tuanya. Guru akan bangga bila muridnya itu punya pendidikan sukses melebihi gurunya. Kepala sekolah itu akan bangga kalau guru dan muridnya itu juga sukses, pendidikannya juga sukses. Dulu pernah saya mendorong yang belum S1 segera S2. Sedikit TPG-nya dimanfaatkan untuk kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah. Ittaqillaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amal ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, di mana siang yang indah ini kita dapat berkumpul bersama. Bagaimana nanti kita akan melakukan berbagai wacana dan keinginan bersama untuk berbagi praktik budaya positif. Mari kita bersyukur ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat wassalamu mari kita aturkan kepada baginda uswatun hasanah, suri teladan bagi seluruh umat Islam yang menikah baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Plupuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memulai, pasti dalam pembelajaran itu perlu yang namanya disiplin positif ataupun berbagai praktek positif biar anak itu lebih senang, gembira. Minta tolong untuk HP diletakkan sebentar, saya mau adakan SPG terlebih dahulu. Yang pertama pakai tepuk dulu nih. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2. Kata kuncinya Bapak Ibu semua, kalau ada kata tepuk silahkan tepuk. Nek boten enten kata tepuk boten tepuk. 1. Luar biasa. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, 1. Ini salah satu strategi disiplin positif atau kita berbagi positif supaya anak itu tertuju kepada kita dalam pembelajaran. Tidak harus pakai media yang mewah-mewah, tetapi anak itu bisa tertuju pada kita. Walaupun itu hanya simpel pakai tangan kita. Iya, seperti itu. Perkenalan dulu, kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Sragen. Di tahun 2023 ada Pak Imron Zainuddin dan saya Bapak Muryadi SPD, yang mana nanti akan memberikan aksi nyata modul 1.4, di mana nanti berbagai praktik budaya positif yang insya Allah kami berdua akan memberikan beberapa tanggapan dan beberapa usulan untuk Bapak Ibu guru semua supaya SMA Negeri 1 Plupuh itu berbudaya positifnya lebih baik lagi. Untuk itu langsung saja yang pertama. Bapak Ibu semua pasti tahu kita antara hukuman positif atau penghargaan. Terkadang kita terhadap anak itu langsung menjustifikasi apa yang dia salah, langsung dikasih hukuman. Padahal kesalahannya mungkin tidak bawa setut, mungkin dia tidak ada bednya. Jadi yang benar bagaimana untuk cara memberikan hukuman positif atau hukuman atau penghargaan. Maka di sini ada katakan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira menurut Bapak Ibu guru setuju apa betul? Setuju apa betul? Tidak. Yang kedua, kalau di sini ada hukuman positif, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira setuju apa betul? Setuju? Pemberian hukuman yang positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Yakin setuju ya? Tidak setuju, ada yang setuju. Nanti akan ada pembahasan di belakang. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Tidak setuju? Setuju. Jadi setiap kita mungkin dari anak itu berhasil mendapatkan sesuatu, prestasi, atau mungkin anak itu berperilaku baik, bolehlah kita memberikan penghargaan. Contoh saja di kelas, seandainya di kelas kok anak itu bisa menjawab pertanyaan kita, penghargaannya berupa apa? Jempol atau mungkin tepuk
tanah itu termasuk juga penghargaan kepada anak. Jadi anak itu termotivasi atas apa yang dia lakukan. Mungkin dalam pertanyaan dia itu bisa menjawab, dan dia akhirnya motivasinya muncul. Oh, aku pembelajaran ini, mapel ini, ternyata saya ada motivasi sendiri, sehingga dia punya perasaan aku harus belajar lebih rajin. Nah itu yeah. Selanjutnya ya, jadi hari ini nanti saya dan Pak Ikron akan memberikan topik dalam eksplorasi konsep. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nanti bagaimana cara kita agar anak itu mau mengakui kesalahan, bukan kita yang mencari kesalahan. Jadi terkadang kan Bapak Ibu guru mencari kesalahan. Oh, ini kamu ini, saya enggak Pak, modal ini. Nah itu yang jadi bagaimana anak itu malah jadi geting karo guru ini, tapi bukan malah merasa dia bersalah. Nah yang kita inginkan apa? Anak itu merasa bersalah atas kesalahan yang dia lakukan. Terus keyakinan kelas. Nah, kemarin juga sudah kita bentuk di masing-masing wali kelas, ada keyakinan kelas. Kalau dulu namanya peraturan kelas, sekarang ada keyakinan kelas yang dimana anak-anak sendiri yang membuat kesepakatan, tidak gurunya. Kalau duluan gurunya pokoknya ada peraturan di kelas lalu ditindaklanjuti. Nah, terus yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, dunia dan berkualitas. Yang kelima nanti restitusi, bagaimana nanti kita bisa memecahkan masalah anak, terutama 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi, segitiga restitusi. Yeah. Jadi Bapak Ibu semua, dalam sebuah paradigma ilusi kontrol itu beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yeah. Bagaimana kita bisa mengontrol murid ketika di dalam kelas? Bukan malah gurunya dikontrol murid. Anaknya rame dewe dipakai. Pembelajaran lagi kita bicara, anak main sendiri. Bagaimana kita sebagai seorang guru bisa mengontrol anak kalau pembelajaran dia bisa efektif? Nah itu, jadi itu salah satu strategi pembelajaran kita supaya anak itu mau disiplin dalam pembelajaran kita. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Oleh kamu kok bawa HP, kira-kira itu salah tidak? Jadi dia berpendapat, oh saya salah ketika pembelajaran bawa HP Pak, mohon maaf. Itu salah satu bagaimana nanti memecahkan masalah restitusi tersebut. Lalu yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif yaitu efektif dan bermanfaat. Jadi ketika kita memberikan teladan budaya positif, itu yang sesuai dengan efektif dan bermanfaat. Jadi anak itu merasa apa yang dia lakukan itu bisa menguatkan dirinya untuk melakukan berbudaya positif. Tidak hanya gurunya yang bla 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 banyak, tetapi muridnya gue serius bablasan ini tidak tahu apa yang dia inginkan, sehingga memunculkan apa yang diinginkan guru supaya budaya positif hilang. Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Boleh nggak Bu kita untuk memaksa anak? Boleh tidak? Boleh betul kira-kira? Ya, kalau di kurikulum merdeka tidak boleh memaksa anak. Bolehnya yaitu menuntun anak sesuai dengan kebutuhan anak. Itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kebutuhannya anak apa? Dituruti, tapi kita tuntut dan diawasi supaya pembelajaran bisa terwujud dengan baik. Makanya kemarin banyak yang bertanya, apa bedanya kurikulum merdeka dengan kurikulum 13?
Jadi bedanya ini di Guru Merdeka itu ada pembelajaran berdiferensiasi, di mana siswa itu nanti akan apa yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya apa, guru akan memberikan. Oh, sekolahnya pengennya belajar di ruang kelas, oke. Oh, sekolahnya pengen belajar di broadcasting, biasanya kok presentasi Pak awalnya panas Pak, ke broadcasting gimana? Oke, nggak apa-apa. Itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang selanjutnya perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Contoh kita di sini ada, kita mencoba mengubah agar orang agar berpandangan sama dengan kita. Boleh nggak kita? Nggak boleh. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, itu baru boleh. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Wah, ini salah. Nah, langsung menjadikan salah satu dia dijustifikasi merasa bersalah. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Semua perilaku memiliki tujuan. Sajane dheweke itu pengen bolos, ingin naik pager, tujuannya apa? Gandeng pelajaran kosong wegah. Akhirnya apa? Yus tujuannya saya pengen bolos, pengen tenang, cari aktivitas yang lain. Jadi setiap apapun anak itu punya tujuan. Kok telat? Wah, ternyata apa penyebabnya? Dicari. Bukan langsung mensertifikasi, langsung dikasih hukuman, pusat 50 kali, 30 kali. Nah, yang terjadi apa? Anak akan merasa benci kepada kita, bukan merasa kita itu menjadi teladan contoh yang baik, memberikan motivasi, tidak. Malah anak jadi benci, tambah gedeng dari kita. Terus selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi terkadang kita harus bisa mengontrol diri kita. Terkadang jika kita menginginkan juga harus kita bisa mengontrol orang lain. Maka tergantung kondisinya masing-masing. Yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Sedangkan teori kontrol di sini model berpikir menang-menang. Pokoknya aku menang. Nah, ini salah satu perubahan paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol yang nanti kita bisa hadapkan kepada anak-anak di pembelajaran kelas. Lalu makna disiplin apa? Budaya kita, disiplin itu diartikan suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kalau anak bisa patuh pada kita, anak bisa patuh pada peraturan sekolah, berarti dia disiplin. Baju anak kalau ditarik tidak sesuai dengan cakedik, ternyata di situ ada 1 poin. Kalau baju keluarkan 1 poin. Ini salah satu yang namanya nanti melibatkan anak dalam bagaimana cara mendisiplinkan anak. Terus disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar apa? Tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Itu. Jadi memang betul. Orang itu kalau kita bisa mempengaruhi orang lain, lalu orang lain bisa terpengaruh dengan kita dengan positif, apa yang kita lakukan, anak atau orang lain itu bisa mempraktekkan seperti yang kita inginkan, maka itu termasuk juga salah satu disiplin yang kita terapkan kepada orang lain. Terus yang selanjutnya ada nilai kebajikan universal. Jadi nilai kebajikan universal itu sifat-sifatnya positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Maka nilai-nilai tersebut bersifat universal atau menyeluruh dan lintas bahasa, suku, bangsa, ras maupun agama, sehingga tahu bagaimana latar belakang di masing-masing tersebut. Nilai kebajikan di sekolah diwujudkan dalam profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu pasti sudah tahu profil pelajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global,
bergotong royong dan kreatif. Nah, itu nanti insya Allah kita terapkan di SMA kita. Semoga terutama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini yang sudah saya terapkan di sekolah saya dulu. Bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan siswa. Kalau di sini ada rohis, kalau di tempat saya dulu itu ada seksi ibadah yang mengatur ibadah anak-anak. Jadi setiap masuk masjid semua sudah diambil alih dari sisi ibadah. Di tata rapi harus sholat sunnah terlebih dahulu sebelum duduk. Bahkan ketika dia bicara ditulis. Setelah selesai, kok adalah dia ada di dalam tulisan itu akan dapat jatah azan besok paginya. Itu menjadi salah satu bentuk budaya positif. Oh, aku salah, ada konsekuensinya, bukan hukuman, tapi konsekuensinya. Nah, yang selanjutnya teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti ini ada pertanyaan seperti ini. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, jadi kita munculkan salah satu pertanyaan seperti ini. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, pertanyaannya gini: apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Nah, ini motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal atau tujuan disiplin positif itu contohnya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya. Ini salah satu teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, internal maupun eksternal. Nah, ini Bapak Ibu yang kita bahas di sini, terutama yang sering menghukum, termasuk saya sendiri. Aslinya bukan menghukum, hanya memberi konsekuensi kepada anak. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Contoh yang pertama, hukumannya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Beda, Pak. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Terus yang kedua, membuat anak sakit, tidak maupun fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Oh, aku nek salah ini konsekuensinya ini, jadi tidak nyaman. Aku nek nyalah meneh, aku harus menghadapi konsekuensinya. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Apa konsekuensi di sini? Yaitu anak menghargai kedisiplinan. Bagaimana kita anak itu menghargai kedisiplinan yang ada di sekolah. Bahkan paksaan. Lalu konsekuensi sebenarnya seperti apa? Memberikan stimulus tanggapan. Kira-kira nek pramuka itu wajib. Kon dadi pramuka kok harus dipaksa. Nah, kita harus memberi stimulus pada anak tersebut. Kenapa toh kok kamu pramuka sulit sekali? Memberikan stimulus tanggapan pada anak tersebut. Oh, saya wegah panas-panas. Oh, saya wegah capek. Oh, saya wegah harus berlari ke sana ke sini ketika ada peluit. Itu nanti bisa kita ketahui bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Sampai yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Lalu konsekuensi contohnya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Ya, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi hukuman dan konsekuensi ini salah satu ada perbedaan. Contoh di sini. Nah, kita langsung menuju contohnya. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi. Contoh ya, yang pertama, yang biasanya menghukum anak, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi, ping 100.
karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Gara-gara terlambat sekolah mencatat. Sudah sesuai dengan apa yang dia salahkan apa belum? Itu. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan. Nah, di sini ada lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jadi uangnya terlambat, disuruh lari ke lapangan basket 2 kali. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Dan yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, jadi teman tersebut atau temennya lelah bukunya dicoret-coret. Hukumannya tidak boleh langsung rusak 50 kali ke BP, nanti membuat surat pernyataan. Tidak, sesuai dengan apa yang dia lakukan kesalahannya. Oh, berarti hukumannya adalah mengganti sesuai buku yang kamu coret-coret tersebut. Ini merupakan konsekuensinya. Lalu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oh, kok anak tersebut pas belajar membawa air minum numpahin dari konco nih. Konsekuensinya apa? Orang langsung diseneni kalau bapak ibu guru kadang-kadang, oh, kok teledor. Jadi kita, oh, tugasmu harus membersihkan ini sesuai dengan kesalahanmu. Terus murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah, gara-gara tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini juga kesalahan. Ya, kadang sepatunya tidak hitam, anak tersebut mencopot sepatu pagi sampai pulang sekolah. Itu termasuk juga hukuman yang tidak boleh dilakukan seorang guru. Nah, ini yang biasa dilakukan oleh bapak ibu guru. Terkadang tidak sesuai itu harus dicopot. Nah, nyeker terus. Nah, itu kan mesaknya anak. Anak akhirnya terjadi salah satu rasa getih kepada kita semua. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini juga tidak diperbolehkan karena termasuk konsekuensi karena bentuknya olahraga. Mengelilingi lapangan kan olahraga ya. Nah, itu konsekuensi diperbolehkan. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Bobo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk hukuman dan konsekuensi. Jadi kita harus bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Di mana nanti kita tidak menyakiti anak atas perilaku dan tindakan kita kepada anak. Kalau nanti anak, contoh, kok salah, nanti di depan umum langsung dijebret, anak pasti akan malu, terngiang-ngiang, nangis ke rumah. Wah, mau diseneni Pak Muryadi. Di depan umum saya itu malu, besok nggak masuk sekolah. Nah, caranya bagaimana? Dengan metode restitusi nanti yang akan dibahas oleh Pak Imron untuk membahas bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan metode restitusi. Terima kasih, itu saja waktu yang diberikan saya. Alhamdulillah sudah selesai. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara terdekat saya. Ya, dan minta pertimbangan Bapak Ibu guru semua nanti untuk memberikan respon terhadap kegiatan budaya positif kami. Monggo Bapak. Mohon izin ditutup diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Lubuk. Alhamdulillah pada siang hari kami masih diberi kesehatan dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Dengan kegiatan ini kami bisa menjalankan tugas dari calon guru penggerak. Walaupun mungkin latar belakang saya mengikuti calon guru penggerak ini
bukan agar menjadi kepala sekolah, karena saya dari awal belum niat sampai sekarang, tapi nggak tahu 1 tahun ke depan. Yang jelas ilmu yang didapatkan dari CGP ini sangat luar biasa dan hampir semuanya itu hal yang baru buat saya, dan ini membawa dampak positif buat saya dan semoga buat murid juga seperti itu. Dan sekarang waktunya jam 2:12 dan saya yakin Bapak Ibu juga ingin klik sinaga. Jadi mohon kesabarannya, kurang lebih 30 menit ke depan saya harus menyampaikan. Jadi mungkin nanti jam 14 lebih 20 menit. Ya, terima kasih. Langsung bukan kita menggurui ya, kita hanya sharing saja karena ini juga hal yang baru. Apalagi di sini ada Pak Moko, Bu Rina, Pak Joko yang sudah mendapatkan sertifikat. Saya yakin beliau sudah menguasai dan saya baru masuk di dalamnya. Tadi disinggung dan disampaikan oleh Pak Mulyadi tentang restitusi, dan ini saya nggak asing istilah restitusi, apalagi guru fisika Pak Sri ya. Nah, kalau lagi bahas momentum tumbukan pasti ada istilah koefisien restitusi gitu. Dan ternyata di dalam resonansi juga ada yang konstruktif, destruktif gitu ya, menguatkan dan merusak. Di sini restitusi di dalam pembelajaran diartikan bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi yang merubah murid adalah mereka diri sendiri, yang awalnya tadi disampaikan motivasi eksternal dan internal. Nah, restitusi ini artinya adalah menumbuhkan motivasi internal daripada murid kita. Jadi ketika kita nggak ada, murid itu sudah terkondisikan, bukan berarti kita awasi terus. Tapi ketika kita kabur, kita nggak ada, murid akhirnya juga ikut kabur, tidak seperti itu. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaborasi atau kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi di sini restitusi intinya adalah kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan semacam coaching gitu, yang akhirnya justru anak menemukan solusi sendiri. Bukan kita memberikan solusi, tapi anak menemukan solusi sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen. Monggo Pak Nur. Dan mohon maaf, mata saya nggak kelihatan tadi. Nggak kebaca. Ya, intinya gini. Apa aja ya? Padahal udah hampir 4,5 harusnya. Awas pakai cermin cembung gitu, Bu Marwina. Mohon maaf. Jadi dampak positif restitusi tadi disinggung tentang hukuman, konsekuensi, ditambah lagi yang terakhir adalah restitusi. Jadi di sini tahap yang paling bagus adalah restitusi, karena di sini siswa atau murid menemukan kesalahannya sendiri, kemudian bisa menstabilkan emosinya dan menemukan solusinya sendiri. Perbedaannya diantaranya adalah yang hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Artinya sakitnya di mana? Sakitnya di sini. Artinya apa? Ketika sakit itu justru dia akan mengenang bahkan seumur hidup. Ketika dia pengalaman di sekolah, saya juga masih ingat ketika saya SMA, kebetulan nggak pakai kaos kaki kelas 2 itu, dan kebetulan sekolahnya lantai 2. Kemudian ketahuan kamu nggak pakai kaos kaki, kamu dapat hukuman. Sekarang sepatunya dilepas dan kamu naik dengan mencegah nggak pakai sepatu. Dan itu saya sampai sekarang ingat saat yang mengukur saya. Artinya hal yang negatif buat kita itu biasanya akan ingat, dan itu akan membentuk pribadi yang baik, bukan yang baik gitu ya. Kemudian dari yang pertama, dari sesuatu yang menyakitkan itu konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Kemudian apa restitusinya? Restitusi itu merupakan pilihan. Terkadang kita banyak memaksakan anak, bahkan dengan nada yang agak tinggi ketika memberikan suatu pengarahan dan anak tidak mau mengikuti kita. Dan ciri-cirinya ketika nada kita tinggi, mata kita merah, wajah kita merah, itu sudah dikatakan marah. Dalam agama kalau marah disuruh untuk
duduk. Nah, kalau duduk masih marah disuruh untuk berbaring. Kalau berbaring masih marah dibaringkan. Ya artinya kita dikurangi marah lah ya. Kemudian bawahnya hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka yang waktu panjang. Tadi disinggung hal yang negatif biasanya akan teringat terus. Sedangkan konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian untuk restitusi itu menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Jadi restitusi itu nanti ada tahap-tahap untuk pelaksanaan restitusi, sehingga yang diharapkan adalah kita untuk jangka panjang. Kemudian hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, restitusi korban mendapatkan ganti, dan seterusnya sampai terakhir murid atau anak membenci peraturan. Makanya tadi di kelas kita masih banyak tata tertib kelas yang harusnya kita harus ganti dengan keyakinan kelas, karena kalimat-kalimatnya itu lebih hal yang positif membentuk karakter anak. Tata tertib itu dilarang, ternyata itu menyebabkan anak menjadi berontak karena banyak aturan. Tapi ketika kita ubah menjadi keyakinan kelas, kalimat-kalimat yang membangun, insya Allah nanti anak akan menghasilkan hal yang positif dan nyaman dan memunculkan kesadaran diri. Kemudian kalau dilihat dari konsekuensi, ini murid anak menghormati peraturan, sedangkan dilihat restitusi murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Itu yang diharapkan. Jadi untuk restitusi itu arahnya adalah memunculkan motivasi internal atau yang dari dalam diri sendiri. Kita lanjut, ini ciri-cirinya restitusi. Ngomongnya agak itu ya, restitusi ya. Coba Budian bisa ngomong restitusi. Alhamdulillah, udah makan siang belum? Resti ya. Bu Resti bisa, Bu Resti? Bisa coba Bu Resti. Oh iya, alhamdulillah. Awalnya nanti restitusi gitu. Restiani ya. Sampai dulu, restitusi ngono kan. Apa keren Restiani. Ya, kita lanjutkan, mohon maaf. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan, dikasih pilihan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita lanjutkan. Nah, ini mohon maaf, saya nggak kelihatan lagi. Untuk keyakinan kelas, tadi disampaikan sedikit. Keyakinan kelas adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri sendiri. Perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas kita lihat satu-satu. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, contoh. Keyakinan kelas nanti berhubungan dengan tanggung jawab. Yang berikutnya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas jadi menghormati orang lain. Kemudian yang berikutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas nanti berhubungan dengan keselamatan, menghormati orang lain. Jadi di sini kata-kata dilarang, tidak boleh dan sebagainya itu dihilangkan dalam keyakinan kelas. Lebih banyak menggunakan kata kerja. Kemudian kita lanjut. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Secara umum kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kayaknya saya lihat yang kanan dulu ini, bertahan hidup dulu. Ya, kalau kasih saran nanti ke akhir aja lah. Jadi di sini kebutuhan dasar manusia ada 5. Pertama, bertahan hidup. Kedua, kebebasan. Ketiga, kesenangan. Keempat, kasih sayang dan rasa diterima. Kelima adalah kekuasaan dan penguasaan. Jadi yang paling pertama adalah bertahan hidup. Mungkin anak terlambat. Kenapa terlambat? Ternyata menunggu sarapan gitu. Menunggu sarapan mungkin telat dan akhirnya sarapan dulu. Artinya dia bertahan hidup dulu, nanti urusan yang lain belakangan. Harusnya
ketika itu harus bisa memanage ya. Kemudian di kebebasan terkadang kita dalam pembelajaran menggunakan satu metode atau strategi, dan ternyata kebebasan anak itu mempunyai kebebasan untuk belajar yang berbeda, karena anak punya gaya-gaya belajar yang berbeda. Ada yang gaya model visual, ada yang auditory, kemudian ada yang kinestetis. Artinya murid yang mempunyai pembelajaran gaya belajar dengan kinestetis, kita kasih ceramah mungkin dia ingin apa ya, berontak. Ya, karena ini nggak cocok dengan gaya belajar saya gitu. Makanya ada istilah pembelajaran diferensial yang itu sangat apa ya, sangat menimbulkan siswa dan harusnya persiapan yang lebih matang dalam pembelajaran. Kemudian kita lanjut. Nah, ini sekarang kita bahas tema posisi kontrol. Nah, kita di antara Bapak Ibu dan Guru termasuk saya, apakah kita masuk yang pertama sebagai penghukum, apakah kita sebagai pembuat merasa bersalah, apakah sebagai teman, apakah sebagai pemantau, apakah sebagai manajer. Yang sering kita lakukan sebagai apa kita terbaik? Teman ya, ada yang teman, ada yang manajer, ada yang penghukum, ada yang penghukum, ada kayaknya, tapi nggak ada yang benar. Kita minimal sebagai teman lah, sebagai teman. Soalnya yang paling tinggi nanti adalah sebagai manajer ini. Nah, kita lihat poin-poinnya. Nih, termasuk yang mana? Kalau penghukum, ciri-cirinya adalah seorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang biasa dilakukan, penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau menyindir, bahkan membanting. Artinya ada fisik gitu ya. Itu yang sangat harus kita hindarkan. Jadi ciri-cirinya ketika kita nadanya udah tinggi, matanya udah melotot, wajahnya udah merah, itu nanti arahnya biasanya sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Nanti ini membuat anak nggak optimis, lebih banyak yang pesimis ya untuk menatap masa depannya. Ciri-cirinya adalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, kesini nak, kamu tahu kan kesalahan kamu, iya, dan sebagainya dan seterusnya. Artinya anak ketanam merasa bersalah. Yang biasa membuat merasa bersalah biasanya berceramah, menunjukkan kecewaan yang mendalam. Kemudian kalau kontrol yang ketiga sebagai teman, itu guru sebagai teman tidak akan menyakiti murid. Nah, sini nak, sini. Namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ini kadang kita sebagai teman. Padahal ini juga kurang pas untuk problem solving atau penyelesaian masalah anak. Kemudian pemantau, ciri-cirinya biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang biasa dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung, dan mengukur kedisiplinan murid. Ini sudah agak tinggi tahapnya. Jadi ketika kita sudah punya kesempatan kelas, kita sudah memantau anak-anak kita, itu sudah bagus. Kemudian terakhir adalah posisi yang paling bagus, manajer. Artinya memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, gabungan dari kontrol yang ketiga dan keempat. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bisa diperlukan. Guru pada posisi ini biasanya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, artinya ada kolaborasi atau kerjasama. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Lanjut Pak Nur. Ya, ini 5 posisi kontrol. Mohon maaf, saya duduk lagi. Jadi 5 posisi kontrol ini tadi hubungannya adalah ya sudah kelihatan Pak. Terima kasih. Di sini berkaitan dengan motivasi eksternal dan internal. Biasanya untuk penghukum dan beban rasa bersalah itu masih dalam kontrol dari luar. Artinya masih ada hubungannya dengan kita. Sedangkan teman dan pemantau ini juga masih dari luar, yang justru ketika kontrol untuk manajer itu sudah bisa kontrol dari dalam diri sendiri. Artinya yang muncul adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Itu dari karakter. Kita lanjut.
Ini posisi di bawah posisi kantor, salah satu contohnya adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini masuk dalam membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini seperti penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu, itu sebagai teman. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau dan seterusnya. Ada yang manajer seperti ini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Artinya anak mau menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Ini bertindak sebagai manajer. Nah, ini segitiga restitusi. Jadi mungkin mohon maaf guru matematika sama ambil segitiga masuk di situ. Jadi di sini segitiga restitusi ini ada 3 poin. Pertama adalah menstabilkan identitas. Kedua validasi kebutuhan. Ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 yang dilakukan untuk menangani murid agar nanti menghasilkan motivasi intrinsik. Di antaranya 1, menstabilkan identitas, 2, validasi kebutuhan, 3, menanyakan keyakinan. Jadi ketika contoh ada murid yang sering tidur di kelas, kita nggak langsung marah, suruh keluar dan sebagainya. Harusnya kita menstabilkan identitas. Kita panggil mungkin dengan pribadi, dengan empat mata, kemudian kita tanya dengan halus. Kemudian kita stabilkan emosinya. Kadang anak juga gak bisa nahan emosi, kita stabilkan dulu. Proses selanjutnya adalah validasi kebutuhan, kenapa dia melakukan seperti itu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan agar murid mau menemukan solusi tadi. Kita lanjut. Nah, ini kita lihat pertama menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini semuanya adalah menstabilkan identitas. Artinya anak walaupun bersalah, tapi anak masih dalam keadaan stabil emosinya, tidak memberontak atau tidak bisa mengendalikan emosinya. Artinya kita stabilkan identitasnya. Kemudian berikutnya adalah proses yang kedua adalah validasi kebutuhan. Terkadang kita emosi dulu ketika anak berbuat salah, bahkan seringkali kita melakukan hal yang membuat dia benar, tapi dia tetap mengeyel. Jadi kita validasi kebutuhannya. Contohnya adalah kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak lakukannya, itu masih bagus. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kenapa anak terlambat? Pasti punya alasan. Kenapa anak tidur? Pasti punya alasan. Kenapa anak sering bercanda di kelas? Pasti punya alasan. Dan itu harus kita gali ketika dalam menangani suatu masalah anak. Itu masuk dalam validasi kebutuhan. Kemudian kita lanjut yang menanyakan keyakinan. Jadi di sini kita sinkronkan kesalahan anak dengan keyakinan yang sudah kita buat dengan anak-anak. Kemudian anak tersebut merasa melakukan kesalahan karena sudah melanggar keyakinan. Akhirnya berhubungan dengan konsekuensi, dan dari konsekuensi akan memunculkan solusi tadi. Contohnya diantaranya adalah apa nilai yang kita percaya di kelas. Contoh ketika terlambat datang dan keyakinan kelasnya ada diantaranya poin datang ke sekolah tepat waktu. Ternyata anak terlambat. Jadi di sini kita bisa menanyakan apa yang sudah dia lakukan terhadap keyakinan kelas. Kemudian guru berkata, nilai-nilai ini besar apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Ini semuanya adalah menanyakan keyakinan, baik itu keyakinan di kelas maupun keyakinan di sekolah. Ya, saya kira itu paparan dari kami tentang masalah restitusi yang sebenarnya mungkin Bapak Ibu dan kita semua sudah melaksanakan kegiatan restitusi. Terkadang sudah dengan cara yang baik, anak pun masih melakukan hal yang sama. Jadi itu membuat kita lebih tertantang, mungkin cara mencari solusi yang lain agar kita bisa menangani masalah-masalah anak kita. Yang jelas kita jangan jenuh untuk berhenti mengajak anak-anak untuk berdaya positif. Kita harus selalu agar nanti semuanya menghasilkan hal-hal yang baik dari guru maupun dari anak-anak. Terima kasih. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kemudian Bapak Ibu semua, dari beberapa paparan dari kami dari CGP Angkatan 8, saya mohon kepada Bapak Ibu guru untuk memberikan refleksi tanggapan. Yang pertama, ada beberapa pertanyaan yang ada di layar. Mungkin dari Bapak Ibu guru, dari paparan kami ada yang ingin memberikan refleksi, saya persilahkan. Ya. Yang pertama, orang TGP ya. Terima kasih atas waktunya kepada saya. Saya ingin memberikan refleksi yang pertama, yaitu terkait dengan beberapa yang merubah paradigma saya setelah belajar bersama. Ini tadi terkait dengan pemberian hukuman itu ternyata tidak baik atau tidak sesuai dengan keyakinan yang seharusnya dilakukan adalah pemberian konsekuensi. Itu yang mungkin untuk bagi saya itu bisa merubah untuk kedepannya. Terima kasih, itu saja yang sementara yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Kasih aplaus dulu untuk Pak Sri. Iya. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain ingin memberikan refleksi satu lagi untuk dari CGP Angkatan 8, Pak Joko atau Pak Moko, dipersilakan. Perasaan apa yang muncul setelah belajar disiplin? Ini mungkin Pak Joko bisa ngalami sendiri. Monggo Pak Joko. Oke, matur nuwun Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya ikuti pendidikan guru penggerak di Angkatan Kursu, alhamdulillah bersama mitra yang setia Pak Moko. Alhamdulillah setelah pelaksanaan berlangsung di modul 1.4 tentang budaya positif, alhamdulillah mempunyai efek positif pada pribadi secara pribadi. Yang kedua juga kepada para siswa yang saya ajar, terutama pada jam pembelajaran saya pribadi. Syukur alhamdulillah nanti bisa mengimbas kepada seluruh warga sekolah. Yang saya rasakan setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak dari mulai modul 1 sampai modul 3 sampai tuntas kemarin, alhamdulillah saya semakin lebih sabar, lebih bijaksana pada anak-anak dalam menghadapi sebuah permasalahan. Karena tidak apa yang dilakukan anak itu tidak selalu salah. Mungkin pada waktu anak kita ajar dia tidur karena dia mungkin bebas atau mungkin dia punya alasan yang jelas dia ngantuk, atau mungkin juga pada malam harinya dia juga bantu orang tuanya saat kerja. Kita pandang, kita panggil, kita lakukan coaching bahwa anak itu salah satu unsur yang menilai lebih, yaitu sudah menopang hajat hidup keluarga. Apakah itu salah? Tidak. Maka dia harus kita hargai. Maka dari itu kami mengharap dari tim SMA Negeri 1 Lubuk, alhamdulillah guru penggeraknya sudah mulai ada 8, dan alhamdulillah ada komunitas praktisi yang ada di sini. Ayo bareng-bareng bersama-sama dengan sekolah untuk memajukan SMA Lubuk melalui komunitas praktisi untuk menggelorakan budaya positif yang ada di sekolah. Minimal satu, kita memberi sebagai teladannya. Satu, contohnya yang diluncurkan oleh Pak Muryat itu sholat berjamaah. Ya, ayo kita ngajak bersama-sama teman-teman, anak-anak sekalian. Oke. Kalau diajak belum, ya kita beri keteladanan, sholat dulu, berangkat lebih awal. Itu nanti insya Allah kalau udah masing-masing pribadi anak dan guru udah seperti itu, kita nggak usah ngoyak-ngoyak, karena udah membangun sebuah mindset yang positif pada diri kita masing-masing. Tapi minimal diberi sebuah keteladanan, itu penting. Dan yang kedua, budaya positif yang kedua yang saya luncurkan sebuah salah satu guru penggerak di sini, yaitu adanya untuk menghindari adanya limbah plastik yang ada di sekolah. Mungkin saya sudah diingatkan oleh salah satu bapak ibu guru yang ada, Pak, kalau itu masih ada botol, memang itu saya biarkan dulu. Karena nanti bagi anak-anak yang masih membuang botol di tempat sampah itu alhamdulillah sudah dibuang di tempat sampah, sudah ada perkembangan. Setelah 1 minggunya berjalan ini, alhamdulillah anak-anak
jumlah botol yang ada di lingkungan sekolah alhamdulillah sudah turun drastis. Baru itu dilunturkan 1 minggu, alhamdulillah progresnya luar biasa. Masih ada 1-2 lumrah, nah itu perlu nanti adanya pendampingnya. Kita coaching. Kalau PNY, alasannya PNY, PNY, kita duduk bersama di sana. Tidak usah dimarahin. Nanti pada waktu anak-anaknya itu disentuh dari hati ke hati, insya Allah anak itu juga tahu diri kok, karena dia sudah gede kok. Yang mungkin dulu pada waktu kenaikan kelas kita utur-uturkan masalah kepribadian anak yang tidak masuk surubannya. Dan alhamdulillah tahun ini saya ngajar anak-anak itu. Kebetulan saya ngajar di kelas IPS 1 dan IPS 2 yang menerima banyak masalah ya Pak Imran. Yang ini saya juga dicatatkan oleh Pak Imran ini Pak. Dengan masalah. Dan alhamdulillah ternyata kita sentuh dari hati ke hati. Dia juga baik, rajin, santun. Semua pelajaran mengikuti dengan baik dan asik sampai jam 3 jam pembelajaran sudah tidak ngantuk. Sepenting apa? Dia kita manusiakan. Ya, memang guru, ya, seperti piloting project itu. Oke, jadi seperti kita menanam sebuah padi, kita sebar di sawah, nggak mungkin padi itu semuanya baik. Apa yang elek itu bisa kan? Nggak mungkin. Bagaimana yang jelek itu kita pupuk, kita sirami, kita bina, kita dampingi sampai anak itu baik. Apa itu sebuah perlu apa? Perlu sebuah kesabaran, sebuah keteladanan. Nah, monggo datang Bapak Ibu, oke, ini kebetulan kami juga di tim komunitas praktisi. Mari kita bareng-bareng kalau memang kita mengharapkan anak SMA pupuk itu tidak ada yang telat. Ya, misalnya ada yang telat nyuntulung, jangan diberi hukuman. Jangan diberi hukuman. Konsekuensi pun juga konsekuensi jangan yang memberatkan. Kalau bisa ditanya, dijak duduk bersama, syukur ada ruangan khusus dijak ngobrol. Memang mohon maaf dari tim Sarkos belum bisa menyediakan ruangan khusus karena keterbatasan ruang. Misalnya di Serambi bisa duduk bersama, sama ada tim pendampingnya kesana. Insya Allah nanti anak-anak juga sesuai PKU. Karena makanya pengalaman baik yang saya dapat dari SMA Negeri 4 dan Pasar Bali. Pada waktu dulu saya dari Pondok Asalam Solo ada kunjungan di sana. Ternyata di SMA 4 dan Pasar Bali itu tidak anak yang selama sekolah itu terlambat. Kenapa itu bisa? Karena budaya positif di sana sudah berjalan. Pada waktu tahun 2008. Nah itu monggo, ini refleksi dari kami. Misalnya dari single asgo jadi sungai. Itu Pak Mulyadi, nanti bisa dibahas di kegiatan yang lain. Pokoknya pelan-pelan, sepertinya kita santun, bijaksana. Apa yang dikatakan Pak Kepala itu humanis kita kedepankan agar nanti anak-anak itu pola dewasanya jadi dewasa yang sempurna, betul-betul dewasa dari pribadi, tidak dewasa karena dikarbit oleh sekolah. Mengatakan matur nuwun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang terakhir. Ini pandangan dari Bapak Kepala Sekolah mengenai disiplin positif yang kami terapkan atau yang kami aturkan tadi. Moga waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu. Sesuai dengan branding kita Ampo, humanis, memanusiakan. Dari dulu ketika saya mulai mengajar itu mungkin ya salah satu guru yang tanpa kekerasan, tanpa hukuman. Apalagi saya ada di Sumatera yang notabene keras-keras, sehingga timbul anak-anak yang katanya mudah melunjak atau ya rogoh, dikai rempelok rogoh hati, kayak hati rogoh rempelok. Namun nyatanya kepada anak-anak yang mungkin bandel atau apa dengan kelembutan hati, apalagi orang Solo tidak bisa keras, bisa melunakkan hati mereka. Dan Bapak Ibu, hukuman
belum tentu semuanya itu berlaku positif. Walaupun memang harus ada punishment dan reward, punishment dan reward. Namun punishment yang disampaikan itu juga harus yang humanis, yang bisa mendorong mereka menjadi lebih baik, bukan ketakutan atau menjadikan sakit hati, pingget, ya, menjadi pingget, tapi merasa lebih dihargai. Nah ini Bapak Ibu, mari kita wujudkan di sekolah kita budaya disiplin ini menjadi hal yang lebih baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke narasumber. Terima kasih Bapak Ibu guru semua, dan pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kami sudah menyampaikan beberapa hal tentang disiplin positif. Semoga nanti bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua, bahwasanya disiplin positif itu pasti ada pada diri kita, tetapi antara perbedaan hukuman dan konsekuensi mungkin belum bisa kita pilahkan. Semoga dalam presentasi kami di CGP Angkatan 8 ini menumbuhkan rasa disiplin kepada Bapak Ibu guru untuk diterapkan kepada anak-anak semua. Akhir salam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, untuk selanjutnya hidangan ada di sebelah. Ya, sampai di ada bakso di sebelah. Ya, yang puasa sampai dibungkus. Intinya kan kalau kesimpulannya dari posisi ini kurang satu, bergerak-gerak. Kesimpulan dari disiplin positif nanti akhirnya pada bahwa setiap pembelajaran yang kita lakukan itu harus berpihak kepada murid. Arahnya ke sana. Saya mau closing tapi waktunya nggak ada ya. Ini kalau menambahkan. matiin gimana ini? Langsung dimatikan. Yang mana? Merah ini. Ini. Benar.